Halo teman-teman pecinta catur, semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat dimanapun kalian berada. Di video kali ini, ada problem catur yang cukup menarik. Kita lihat di sini. Untuk putih, rajanya berada di petak F5, menteri di petak D2, dan gajah di petak E7. Sementara itu, untuk hitam rajanya berada di petak G7. Dan hitam punya 3 buah pion yang berada di petak H7, H6, dan D5. Kalau dilihat dari materi, putih jelas unggul jauh. Tapi pertanyaannya, bisakah putih memaksa skakmat dalam 3 langkah? Sekarang giliran putih melangkah. Silahkan, buat kalian yang mau mencoba memecahkan problem ini, boleh pause dulu videonya dan cari langkah yang tepat. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Banyak pemain biasanya mencoba langkah menteri D4, skak. Sekilas, langkah ini terlihat sangat kuat. Tapi, apakah langkah menteri D4 bisa memaksa skakmat dalam 3 langkah? Yuk, coba kita lihat sama-sama. Apabila raja ke G8, maka putih bisa melanjutkan dengan menteri ke F6. Di posisi ini, raja hitam tidak bisa bergerak kemanapun. Hitam hanya bisa menggerakkan pion. Misalnya, hitam jalan pion ke D4. Maka putih jalan menteri F8, skakmat. Terlihat mudah. Tapi tunggu dulu, putih harus bisa memaksa skakmat dalam 3 langkah terhadap semua kemungkinan jawaban dari hitam. Gimana kalau setelah menteri D4, hitam tidak memilih raja ke G8, melainkan raja ke F7. Kalau menteri ke F6, maka raja bisa ke E8. Dan apabila putih melanjutkan dengan menteri F8, raja masih bisa menghindar ke D7. Jadi, langkah menteri D4 bukan langkah yang tepat. Putih tidak berhasil memaksa skakmat dalam 3 langkah. Lalu apa langkah yang tepat? Putih harus bisa memaksa skakmat dalam 3 langkah terhadap semua kemungkinan jawaban dari hitam. Sekarang, coba kita lihat ide lainnya. Gimana kalau putih memainkan langkah raja E6? Tujuannya adalah mencegah raja hitam ke petak F7. Apakah langkah ini bisa memaksa skakmat dalam 3 langkah? Yuk, coba kita lihat. Sekarang raja hitam udah nggak bisa ke petak F7. Kalau raja hitam ke H8, putih bisa melanjutkan dengan menteri ke G2. Sekarang raja hitam sudah tidak memiliki petak aman untuk bergerak. Hitam hanya bisa menggerakkan pion. Sebagai contoh, kalau hitam memainkan pion H5, maka gajah F6 skakmat. Sekarang gimana kalau raja ke G8? Putih jalan menteri G2, skak. Satu-satunya pilihan adalah raja ke H8 dan gajah F6 skakmat. Kalau misal hitam dorong pion ke H5, gimana? Putih tetap bisa memainkan langkah menteri G2, skak. Kalau misal raja ke H8, maka putih melanjutkan dengan gajah F6, skakmat. Dan kalau raja ke H6, maka putih punya langkah menteri G5, skakmat. Sejauh ini, langkah raja ke E6 terlihat sangat kuat. Tapi apakah benar ini adalah jawabannya? Mari kita cek kemungkinan yang lain. Bagaimana kalau raja hitam bergerak ke petak G6? Sekarang, apabila putih memainkan langkah menteri G2, raja bisa ke petak H5. Sekarang putih hanya memiliki 1 langkah lagi untuk memberikan skakmat. Namun, di posisi ini tidak ada langkah yang bisa memberikan skakmat. Misal, menteri H3, skak. Maka raja bisa ke G6. Atau, misal menteri F3, skak. Raja tetap bisa ke G6. Artinya, putih gagal memaksa skakmat dalam 3 langkah. Jadi,
raja ke-6 ternyata bukanlah jawabannya. Lalu apa langkah yang tepat? Buat kalian yang masih ingin mencoba memecahkan problem ini, silahkan pause dulu videonya dan cari langkah yang tepat. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba kita lihat apakah jawabannya benar. Ternyata langkah yang tepat adalah gajah A3. Mungkin banyak yang tidak menyangka dengan langkah ini, karena sekilas langkah gajah A3 terlihat seperti langkah biasa dan tidak langsung memberikan ancaman. Tapi justru langkah inilah yang menjadi kunci untuk memaksa skakmat dalam 3 langkah. Sekarang, apapun jawaban dari hitam, maka putih tetap bisa memaksa skakmat dalam 3 langkah. Misal, hitam jalan raja F7, maka putih jalan menteri B4. Selanjutnya, kalau raja ke E8, maka menteri E7 skakmat. Atau kalau misalkan raja ke G8, maka menteri F8 skakmat. Kalau hitam tidak menggerakkan raja, misalnya hitam mendorong pion, maka putih tetap skakmat dengan menteri F8. Oke, sekarang kita lihat kalau misalkan raja ke H8, maka putih tetap bisa memainkan langkah menteri B4. Selanjutnya, misalkan hitam mendorong pion, maka menteri F8 skakmat. Atau kalau raja ke G8 atau G7, maka menteri F8 skakmat. Oke, sekarang kita lihat gimana kalau setelah gajah A3, hitam gak gerakin raja. Misal hitam mendorong pion ke H5, gimana? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah menteri H6. Putih mengorbankan menterinya. Kalau dimakan, maka gajah F8 skakmat. Kalau nggak dimakan gimana? Misal raja ke H8, maka putih jalan menteri F8 skakmat. Terus kalau raja ke F7, tetap skakmat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Dukung channel ini dengan like dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih banyak buat yang udah nonton, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.